dan gamat tapi masih juga gak ada nafsu makan. Nggak nafsu makannya kenapa Pak Fauzan? Ya. Biar langsung ditangani. Oke. Oke, silakan Ibu. Ibu nafsu makannya karena apa Bu? Dimarahi sama bapaknya atau gimana? Emang nggak ada nafsu makan Pak. Emang nggak ada mau. Berat badan Ibu gimana? Berat badan biasa aja, nggak turun. Nggak turun, nggak naik? Nggak. Jadi nggak makan, berat badannya nggak turun? Paling kan sehari sekali makan, habis itu dikit aja makannya. Tapi Ibu ngerasa sehat nggak? Sehat, tapi nggak, perut pun nggak sakit. Ya udah, minum terus saja Biosimapro dan gamatnya kalau gitu. Kalau saya sih sangat senang sekali jadi ibu. Siapa namanya Bu? Namanya bukan Ahmad Fauzan tentunya. Siapa namanya? Ya, suaminya Pak Ahmad. Suaminya Pak. Namanya Ibu Ahmad berarti. Nama saya Roza. Roza ya. Ya. Kalau saya benar-benar mau jadi Roza, makan sekali, berat badan nggak turun, nggak naik pula, ya kan? Itu mah dambaan setiap manusia. Terus enggak, kan takutnya lambung nanti Pak. Kalau dia konsumsi Biosimapro dan gamat, insya Allah lambungnya sehat. Ya. Makasih Pak. Kalau saya katakan lebih enak begitu. Suaminya ini pasti sayang sekali nih sama karena jadi ngirit ya Pak Mehda ya? Iya, ini luar biasa. Cuman nanti sama Bu Roza bilang, Pak, Bang, ya kan, Abang kan kalau suami-suami lain ngasih makan istri kan 3 kali, bahkan 4 kali ya. Sama saya kan cuma sekali. Jadi 2-3 kalinya jatahnya jadi emas gitu ya kan. Enggak, suaminya kan kepikiran juga kalau nggak makan. Takutnya nanti apa-apa. Kalau saya mah saya nggak pikirin selama konsumsi Biosimapro sama gamat. Kan takut sakit nanti. Enggak lah. Jadi kelebihan yang 2 kali nggak makan ya. Itu minta uang sama suaminya untuk beli produk MSI. Kan? Tapi jangan dijual, dikonsumsi. Yeah. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya rasa kalau berarti lanjut aja Pak. Biosimapro dan gamat itu sangat memperbaiki kondisi lambung pencernaan. Ya. Nah, saya coba mau tanya satu lagi agak sedikit private. Pupnya gimana? Lancar nggak tiap hari? Lancar, sehari sekali Pak. Sehari sekali. Ya. Kentutnya bau nggak? Enggak. Kentutnya wangi? Enggak, maksudnya bukan wangi, nggak bau Pak. Kentutnya biasa? Atau bau nggak? Ya. Terus pipisnya keruh nggak? Enggak, biasa aja nih. Bening aja? Bening. Ya udah berarti sehat walafiat. Saya sering jadi iri ya. Ya kan? Dan kalau udah konsumsi Biosimapro gamat, insya Allah lambungnya aman, gitu ya. Ya Pak. Makasih Pak. Mama Roza. Bu Ahmad, oke. Nah, ini selanjutnya dari Mbak Nurul. Pak, saya lagi KB. Bolehkah saya minum majapikan? Boleh, ya. Jadi kalau pakai kontrasepsinya apa ini? Ibu Nurul, coba mikrofonnya. Ibu Nurul, mana dia Ibu Nurul? Ibu Nurul, dengar saya? Bisa dihidupin mikrofonnya, Bu. Kita mau tahu Ibu pakai kontrasepsi apa? Kameranya pun nggak hidup ini. Oke, gini. Jadi kalau biasanya yang nanya ini kontrasepsinya ini suntik, ya. Karena dia akan pengaruh sama hormon. Berpengaruh nggak sama hormon suntiknya ini? Jadi ini 2 hal yang berbeda ya. Karena manjafikan karena dia membantu hormonnya karena dari zat aktifnya tadi ada flavonoid, ada tanin, ada saponin ya. Dia akan justru memperbaiki sistem hormonalnya ya. Sehingga siklus haidnya dia akan lebih teratur, juga jumlah darah kotor yang dikeluarkan akan disesuaikan. Misalnya begini, kalau ada pasien yang haidnya tidak teratur, itu nanti pada proses detoksifikasinya
dia kadang-kadang ada yang banyak yang mundur, bukan mundur ya. Yang biasanya menstruasinya 7 hari itu menjadi 10 hari bahkan 14 hari. Keluar terus darah kotornya, ya. Nah, itu jangan takut. Kenapa? Karena itu terjadi proses perbaikan, ya, perbaikan. Jadi darah yang memang udah lama nggak keluar, kayak tadi ada testimoninya 9 bulan dia nggak haid, begitu dia konsumsi bukan hanya darah kotor aja, tapi darah yang sudah teraglutinasi, ya, beraglutinasi jadi kayak mirip dengan kista, itu keluar. Jadi kotorannya itu keluar, ya. Jadi biasanya pertanyaannya, janganlah sekali-kali telat untuk suntik KB-nya. Jadi kalau misalnya 3 bulan, itu kan 90 hari. Begitu 89, hari ke-89, hari ke-90, ya terus lupa ke 91, 92, campur sama suaminya, biasanya langsung jadi. Ya, jadi nanti akan bilang, Pak, saya KB, karena ini ada kasusnya. Pak, saya KB, Pak, suntik, Pak. Ya kan? Terus, kok saya minum Manjafikan, kata Bapak sehat, tapi saya minum KB lagi. Awalnya dia komplain ke bidannya. Bu bidan, kok saya suntik kok hamil gitu loh. Ya kan? Plus dia masih konsumsi Manjafikan gitu kan. Nah, dia konsultasi ke saya juga. Nah, saya bilang suntik KB-nya yang berapa lama? 3 bulan. Nah, memang di angka hari 90, 91, 92, ya kan? Karena ini suaminya kan TNI, keluar kota gitu ya, pas balik dia lupa untuk dia suntik ke bidannya gitu ya. Ya, dan itu dilakukan di hari ke-92. Lewat dari 90, ya kan? Nah, udah berselang masa yang seharusnya dia dia mens, dia nggak mens. Langsung dia tespek, loh kok jadi gitu. Padahal dia sebulan ini udah konsumsi Manjafikan terus gitu. Nah, langsung saya bilang stop Manjafikannya karena ibu selamat, ibu udah hamil gitu. Cuma dia bilang, kapan ya Pak kejadiannya? Ibu inget-inget lagi. Di hari 91, 92, oh iya, suami saya datang. Ya kan, langsung serang-serangan. Ya udah, lupa. Langsung jadi ya? Langsung jadi. Jadi hati-hati ibu-ibu yang pakai kontrasepsi. Jangan sampai kelewat. Karena Manjafikan itu bikin Anda subur, habis itu kelewat langsung jadi. Pak Maheda contohnya ke suaminya TNI lagi kan, jadi awak kesindir banget ini. Iya, enggak, memang bener kok. Tapi bukan angkatan udara, tenang aja. Itu baru datang langsung minta biasanya Mbak Yuni. Lah iya, kan dia kan lagi pergi kemana? Kan ibu ini pelaut suaminya gitu kan. Iya. Kan balik ya kan, minta jatah, aduh lupa gitu kan. Jadi, tapi alhamdulillah suaminya juga berharap, aduh mah dibilang gitu. Iya. Tapi testi pribadi ya Pak ya. Kalau kayak Manjafikan itu kita minum rutin, apalagi sebelum haid. Misal kita tahu nih seminggu lagi kita mau haid gitu, kita minum Manjafikan itu rutin sampai kita haid, sampai haid selesai. Itu yang biasanya kalau wanita itu setelah haid itu kan ada namanya darah putih penghabisannya itu ya. Iya, betul. Nah, itu kan nggak enak banget baunya. Ya. Nah, itu minum Manjafikan itu nggak berasa lagi, dia langsung bersih habis gitu kan. Ya. Nah, efek bagusnya apalagi bagi perempuan yang jarang dipakai. Maksudnya apa bahasanya? Yang jarang dipakai, minum Manjafikan sekali dipakai bagus. Betul. Rapet. Betul. Tuh, ibu-ibu lain dengerin tuh, Royal Crown yang ngomong tuh. Itu berarti yang jarang dipakai, kalau udah minum Manjafikan, suami nanti bingung sendiri, kok rapet banget. Iya. Pakai apa gitu? Iya, jadi bisa
dibekalin majapikan. Nah, ini lagi Mbak Ula, Pak Maeda, untuk menaikkan berat badan, baiknya gimana konsumsi? Dia baru konsumsi Simapro nih. Memang pencernaannya harus diperbaikin ya, dengan Biosimapro itu boleh, nggak apa-apa ya. Terus saran saya selain Biosimapro konsumsi Gamat ya, karena Gamat itu dari sisi regenerasinya ya, regenerasinya. Kalau saya bilang sekarang berat badannya berapa? Kalau memang sudah cukup ya, nggak usah konsumsi berat nggak usah menaikkan berat badan, tapi untuk menyehatkan pencernaan saja. Tapi yang buat saya yang paling mudah itu menaikkan berat badan daripada menurunkan berat badan. Betul nggak ibu-ibu yang lain ya kan? Karena berat badan Itu dinaikkan. berat badan kalau ideal, Pak Maeda, kan banyak orang bilang tinggi badan dikurangi 100 itu ideal ya? Iya. Jadi misalnya tinggi badannya 170. Ya berat badannya 60 ya. kilo atau maksimum 70. Tapi yang biasanya kan 170 berat badannya 100. Nah itu. Yang kerasa mungkin harus banyak diet ini. Iya. Oke, tadi udah. Nah ini Mbak Hanum, Pak, misalkan majapikan tidak habis diminum, sebaiknya disimpan di suhu berapa? Boleh di kulkas gak? Jadi karena si Manjafikan 1 saset itu dipakai 5 kali, digulung aja. Digulung ya. Digulung kan tertutup tuh pakai alufoil ya. Nah, itu dikasih karet boleh atau dikasih penjepit juga nggak apa-apa. Sekarang kan banyak tuh yang penjepit yang buat alufoil saset. Nah, itu dimasukkan ke kulkas nggak apa-apa ya. Dimasukkan ke kulkas atau ditaruh di toples ya, ditaruh di toples terus ditutup. Biasanya sih saya kalau obat herbal yang dari serbuk oral itu saya siapkan 1 toples agak sedikit besar gitu ya. Habis pakai saya gulung bisa Manjafikan. Nah, itu dikaretin pakai 2 buah karet. Nah, itu saya masukin ke toples. Kalau nggak mau masuk ke kulkas. Kenapa? Tapi jangan setelah ditutup digulung itu ditaruh sembarangan, jangan. Gitu. Ya. Dimasukin ke toples. Gitu. Oke. Ini lanjut lagi, ada Bu Tutia. Untuk yang akan jadi calon pengantin sebaiknya langsung konsumsi majapikan rutin dan Gamat atau gimana Pak biar promilnya jadi cepat berhasil? Nah ini yang baru mau nikah nih. Ya, kalau promilnya ya memang si Manjapikan konsumsi. Ya Pak. Biosimapro, Gamat, Garti, ya 4 itu tuh, ya. Itu bagusnya gimana Pak? 1 bulan sebelum akad apa gimana gitu cara konsumsinya ini rutin? Sepakat Tia ya mau nikah ya Tia. Kan perlu ini ilmunya. Ini udah ngebat banget Pak Maeda harus ngasih ilmunya nih. Jadi kalau bagi wanita dia konsumsi Manjafikan, Gamat, Biosimapro sama Garti 4 ini. Ya. Kalau laki-lakinya ya, Bang, abang mesti sebelum nikahin saya mesti 1 jadi anggota MSI, ya kan? Dan calon mertua pun juga harus ikut gitu kan. Nah, konsumsi Mahkota Raya. Ya. Gamat. Oke. Biosimapro atau Ziranto dan Manjafikan. Jadi Manjafikan buat laki-laki ini bagus karena ada pinang. Jadi dia volume sperma dan kualitas spermanya itu terperbaiki. Jadi kalau misalnya tenaganya dari si Mahkota Raya bagus, Gamatnya buat regenerasi selnya bagus, Ziranto atau Biosimapro pencernaan dan pH tubuhnya sudah bagus, tapi kalau spermanya kurang, ya
apalagi rambut getarnya nggak bisa cepat, ya cuma. Ya, jadi kalau laki-lakinya minum 4 atau 5 produk tersebut, ya. Oke, Pak. Terus paling hindarin makanan yang yang banyak lemaknya, ya, minyaknya, ya kan. Alkohol nggak boleh, jangan stres, ya. Gitu. Ini sih biasanya sih karena ada beberapa ini yang persis kayak begini, dia sebelum mereka nikah kenalan sama saya, dikenalin calon suaminya gitu kan. Nah, saya sampaikan seperti itu, ya langsung talk-chair. Langsung jadi itu Bu Tutia, silakan diprogram. Udah nikah kan, Bu Tutia? Akan, Pak, insya Allah. Oh, rencana bulan apa tuh Tia? Selama Wah. Di bulan 8 ya, di bulan 8. Di Agustus ini, kalau nggak ada halangan. Saya ada Cipinpin, apa kabar Royal Crown Pinpin? Kabar baik Pak Maheda, luar biasa Pak Maheda ya, on terus. Siap. Keren. Buat ngebakar nih, jangan terlena Iya, sama harus. keadaan kita, iya kan? Iya, luar biasa. Gitu. Ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjut Pak Maheda ya. Pak, Ya. kalau obat dokter produksi dengan produksi MSI seperti Majapikan, produk lainnya bolehkah dikonsumsi barengan? Boleh saja, ya. Cuman cara konsumsinya, kalau obat herbal dia harus 2 jam sebelum makan, ya. Kenapa? Kalau obat kimia biasanya anjurannya adalah setelah makan, kan gitu, ya. Nah, kenapa obat herbal MSI itu dianjurkan sebelum makan? Kenapa? Karena obat herbal ini begini, dia tuh ya memang dia bukan obat kimia, ya. Sifat dia tuh menyeluruh, menye-menye yang saya bilang, ya. Menye-menye. Menyeluruh. Nah, jadi holistic treatment, ya, bahasa medisnya. Karena dia holistic treatment, ya, yang masuk itu bukan namanya zat aktif tunggal, ya. Kalau obat kimia, karena dia udah proses isolat, ya, masuk ke dalam tubuh kita itu zat aktif tunggal, misalnya paracetamol, ya, khusus untuk mengurangi ketegangan yang ada di kepala, ya, mengatasi pusing, ya, tegang saraf, kepala aja, ya kan. Nah, rasa nyeri juga bisa. Nah, kalau herbal dia masuknya nggak single zat aktif, namanya senyawa, ya, senyawa. Nah, senyawa ini, ya, dia akan diterima oleh sistem pencernaan kita itu secara keseluruhan, ya. Dia nggak bisa dipilih. Kamu misalnya masuk nih si manjakani, ada saponin, ada tanin, itu berupa senyawa, bukan isolat. Nah, dia akan mencari organ yang rusak. Contohnya gini, ada pasien yang mau memperbaiki organ reproduksinya, ya. Dia minum Manjafikan, ya. Terus dia minum Manjafikan, tiba-tiba dia mencret, sakit perut, ya. Terus kentutnya bau sekali. Terus pipisnya jadi keruh. Dia bingung, ya kan, dia bingung. Dia tanya ke saya, "Pak, saya mau perbaikin reproduksi saya, kok tiba-tiba yang terperbaiki sistem pencernaan saya," gitu. Nah, kalau dia nggak ngerti, dia akan bilang, nih obat katanya bisa menyembuhkan reproduksi, kok menyembuhkan sistem pencernaan saya? Nah, karena yang paling dekat sistem pencernaan yang masuk ke sistem pencernaannya dulu ternyata rusak, itu yang terperbaiki. Ya, jadi
dia nggak bisa langsung disuruh lu ke organ reproduksi ya, enggak. Kalau misalnya ada organ di sekitarnya yang lebih rusak, dia akan memperbaiki. Jadi dia menyeluruhnya itu berdasarkan skala prioritas, yang paling berat dia akan ambil. Gitu. Nah, beda halnya dengan si obat kimia. Obat kimia dia udah langsung, namanya isolat. Dikasih satu pil, dia akan menyembuhkan organ reproduksi misalnya. Ya. Contohnya kalau orang mau haji gitu atau umroh ya, itu perempuan kan kadang-kadang metabolismenya dirubah, yang harusnya dia mens nggak jadi mens. Nah setelah balik ke Indonesia, dia minum misalnya Manjafikan, ya kan, itu akan keluar semua tuh darah kotornya yang tertahan gitu. Nah jadi balik lagi, inilah bedanya si obat herbal ini. Karena sifatnya menyeluruh, maka sangat disarankan konsumsinya itu sebelum makan. Pada saat lambung kondisinya kosong, usus 12 jari atau usus halusnya kosong, belum bekerja, ya, dia terima nih zat aktif, nutrisi yang bagus, langsung diserap oleh si lambung, oleh si usus 12 jari, didorong, kalau nggak perlu proses pencucian, dia nggak akan lari ke liver, dia langsung masuk ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kalau dia memang bisa meningkatkan pH, darahnya yang ada, misalnya darahnya kotor, itu akan dibersihkan. Nah, ditambahkan lagi dengan Garti yang memang dia cairan, karena saya bikin Garti itu memang cair, harus cair. Kenapa? Karena cairan dalam sediaan cairlah yang paling sangat mudah dicerna oleh tubuh kita, baik oleh lambung. Nah, si Garti karena dia zat aktifnya sudah tinggi berupa antioksidan, dia masuk ke lambung, dia nggak ke ginjal dulu. Dia langsung ke dorong darah kalau misalnya untuk perbaikan. Nah, juga kalau misalnya livernya ada masalah, dia perbaiki liver. Supaya apa? Liver itu pertama fungsinya adalah menetralisir racun dalam tubuh. Makan, apa yang kita makan, terutama bentuknya padat, itu akan dinetralisir racunnya oleh si liver. Kedua, jika asupan makanan berlebih, kita makannya banyak, rakus, ya, si liver bekerja lagi, yaitu apa? Mengkonversi asupan makanan berlebih ini dijadikan lemak, disimpan jadi lemak. Karena liver posisinya ada di depan perut sini, dia taruhlah lemaknya sekitar perut. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa luar biasa. Dia bikin otot perut kita itu bisa sampai mengembung 4 kali, 6 kali lipat dari sebelumnya. Maka itu jadi munculnya perut buncit. Nah, fungsi liver yang ketiga, jika asupan makanan ya berkurang, jadi kita nggak makan-makan, maka liver ya fungsinya yang ketiga, dia mengkonversi lemak yang ada di dalam tubuh kita menjadi kalori. Nah, karena dia ngambil lemak yang ada di dalam tubuh kita menjadi kalori, otomatis massa lemak kita, terutama yang di bagian perut, itu akan jauh berkurang. Kalau massa lemak kita yang ada di bagian perut itu jauh berkurang, maka perut kita menjadi singset kembali. Jadi sebenarnya itulah yang kita lakukan di The Green Kohi sama di Garti. Karena Garti itu antioksidannya tinggi, dia langsung memperbaiki si organ liver. Jadi kurang lebih disitulah si obat herbal berfungsi. Berbeda dengan si obat kimia. Obat kimia karena dia single isolat, zat aktifnya single, misalnya paracetamol, dia bisa dikonsumsi oleh mulut kita sampai masuk ke sistem pencernaan kita. Dia perlu senyawa, perlu teman. Nah, ini temannya nih 5 misalnya, ya. 5 yang ada di sini bukan 5 orang, 5 juta. Nah, pada saat si isolatnya ini naik ke kepala misalnya, yang 5 ini nih, 5 temannya, ya, ini diharapkan bercampur dengan makanan.
ya, sisa makanan. Nah, sisa makanan inilah yang oleh digestion system kita, pencernaan kita, dibuang menjadi feses. Sehingga si senyawa kimia, ke temannya si isolat tadi, ini tidak terpakai langsung, akan terbuang oleh digestion system kita. Jadi sistem pencernaan kita terbuang. Pertanyaannya, 5 juta atau 10 juta ya senyawa ini, apakah semuanya terbuang menjadi feses? Belum tentu. Begitu dia ada temennya 2 atau 2 juta, nggak terbuang menjadi feses, masuk ke dalam pembuluh darah, inilah yang menjadi radikal bebas. Maka itu sekarang banyak dokter menyarankan konsumsi obat herbal. Nah, cuman kita harus tahu konsep obat herbal itu kerjanya seperti apa. Jadi apalagi kalau misalnya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu udah 12 jam, 14 jam, si lambung istirahat. Usus 12 jari atau usus halus istirahat. Sistem pencernaan istirahat. Pada saat buka puasa, hadiahkanlah organ lambung kita dengan nutrisi makanan yang luar biasa bagus. Jangan dikasih gorengan lagi. Jangan dikasih gula yang manis. Boleh minum teh, tapi nggak boleh teh manis, apalagi es teh manis. Langsung naik asam lambungnya. Naik asam lambungnya, ada protein daging, langsung pecah, langsung terpecahkan, tercerna, langsung disimpan oleh si liver. Akhirnya kita cepat gemuk gitu. Perhatiin deh, kalau orang yang asam lambungnya tinggi, mostly ya, kebanyakan, dia obesitas. Gitu. Artinya dia akan ngerasa dia makan sedikit langsung jadi daging gitu, langsung jadi lemak. Kenapa? Karena asam lambungnya tinggi. Perhatiin deh, kalau orang yang asam lambungnya tinggi, mostly kebanyakan saya lihat, apalagi kalau saya cek tangan nih, ya kan, wah obesitas tinggi. Nah, jadi harus hati-hati. Nah itu memang kembali lagi ke mindset, gimana supaya kita bisa postur tubuh kita itu baik gitu. Ya, jadi itulah alasannya obat herbal dikonsumsi, terutama yang obat herbal MSI. Itu saya desain, saya racik, kita lakukan konsumsinya sebelum makan. Nah, kecuali nih satu, yaitu Garti. Garciana atau ekstrak kulit manggis sama green tea, ya, itu dua-dua antioksidan yang sangat tinggi. Nah, ini terus terang kemarin saya ada diskusi dengan dokter ya PhD Wahyu Widowati dari Biomolecular Areta. Beliau juga dosen di Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Udah benar-benar dari literaturnya saya baca dua ini. Sampai beliau terperangah, loh, Pak Maheda produksi Garti ya, Garciana dan Green Tea ini udah paling bagus untuk antioksidan. Nah, karena dia nih dua-dua ini karena antioksidan tinggi dan menghasilkan vitamin C ya, secara gugus kimianya, dia ada kecenderungan kalau orang yang punya atau berbakat asam lambungnya tinggi minum Garti, dia akan sedikit sakit di ulu hatinya. Kenapa? Karena gas asam lambungnya akan naik. Nah, supaya gas asam lambungnya tidak naik, ya, penurun asam lambung yang paling efektif adalah Diosimakro. Karena ada sirsak, manggis lagi, dan propolisnya. Jadi komposisi dari 3 ekstrak ini, gugus gugus kimianya. Gugus kimia itu artinya rumus kimianya, ya, itu akan sinkron, gitu. Jadi disitulah di pabrik kita itu ada 4 orang ahli farmasi, sarjana farmasi dan apoteker yang memang mereka bekerja disumpah, ya, disumpah persis kayak dokter kerja disumpah untuk membuat obat-obatan yang memang sesuai dengan acuan Badan POM. Karena kalau saya nih, saya kan herbalis, ya kan, herbalis, bukan farmasis, ahli farmasi.
Tapi racikan dari saya, karena saya belajar dari traditional Chinese medicine, dari Tibu Nabawi. Nah, mau nggak mau harus ada justifikasi saintifik. Ya, bener nggak nih, hai peneliti Bu Wahyu Widowati PhD, yang kita bikin bener nggak? Alhamdulillah bener. Gitu. Jadi harus balance antara, kalau nggak nanti saya jadi dukun. Ya kan, kita konsumsi obat-obatan yang berdasarkan dukun Maheda nggak benar juga gitu. Jadi alhamdulillah backup-nya kita itu ada apoteker, ada farmasi, bahkan ada peneliti, beberapa peneliti, bahkan profesor yang memang konsultan di Badan POM, itu kita belajar dari sana. Jadi harus benar-benar ngikutin polanya lah gitu. Kadang ada yang sebelum, ada yang sesudah. Ya, gitu. Lanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada anak umur 5 tahun bocor ginjal, Pak. Bagusnya konsumsi produk apa ini? Dia sih baru Gamat dan Simapro. Bocor ginjal atau gagal ginjal ya? Bocor ginjal bahasanya nih. Ibu Mulyani, coba Ibu Mulyani mikrofonnya, Bu. Ibu Mulyani, ya udah. Gimana Bu, bocor ginjal apa gagal ginjal nih? Bocor ginjal Pak, dan istilah dokter sindrom bengkak, jadi mukanya semua jadi bengkak dan badan-badannya jadi bengkak kan. Anak umur 5 tahun, jadi bagusnya itu konsumsi apa? Jadi bocor ginjal, maksudnya ginjalnya berlubang. Kurang tahu juga Pak. Kemarin fungsi ginjalnya menurun nggak? kalau fungsi ginjal kurang tahu juga sih Pak, tapi efeknya dia jadi bengkak, mukanya jadi bengkak semua, dan minumnya pun sekarang dibatasi. Gagal ginjal kali Mulyani. Iya, kayaknya gagal ginjal. Iya, nggak ada ginjal bocor, gagal ginjal juga bisa membuat badan bengkak. Makanya harus dikurangin minum kan kalau orang yang gagal ginjal. Nah, jadi gini, kalau urusan sama ginjal saya harus benar berhati-hati, ya. Gini, kalau dia baru gejala, ya, ginjal nih, kan 2 nih di belakang, ya. Kalau dia baru gejala, maksudnya fungsi ginjalnya ada penurunan, kita bisa kasih protein, ya, kita bisa kasih protein. Kita bisa kasih gamat. Tapi kalau sudah gagal ginjal, itu nggak boleh kasih protein kebanyakan. Karena kalau protein itu sama ginjal, itu dia akan dikonversi menjadi ureum, dan satu lagi, lupa saya. Ureum, satu lagi apa? Menjadi racun. Dan racun itu berbalik ke darah. Boleh tahu nggak ureum itu apa Pak? Ureum itu zat hasil apa? Hasil metabolisme, ya. Hasil metabolisme. Jadi dia nggak boleh konsumsi nggak boleh konsumsi protein. Jadi gini, protein itu sama si ginjal, ya. Zat aktif yang baiknya itu dikembalikan melalui darah menuju ke jantung. Tapi di ginjal itu kan ada membran. Nah, di membran ini dipisah. Protein yang berlebihan itu dia akan menghasilkan urea dan nitrogen, maksud saya. Urea dan nitrogen. Nah, urea dan nitrogen ini itu beracun bagi darah. Ya, karena si ginjalnya nggak berfungsi, maka urea dan nitrogen ini balik lagi ke masih ada di dalam, menjadi darah, balik lagi ke jantung. Dan nitrogen itu kayak kentut. Kita kan suka kentut tuh, bau kan? Itu gas nitrogen. Ya, nah gas nitrogen dalam tubuh kita itu berbahaya, bikin biru badan kita langsung. Nah, kalau kebanyakan protein
itu nggak boleh. Jadi kalau orang yang gagal ginjal itu biasanya benar-benar proteinnya itu dijaga, asupan proteinnya dijaga. Kalau kita gamat, ya, karena itu udah protein tinggi, maksimum 1 tablet sehari. Kalau dia gagal ginjal. Tapi untuk Biosimapro-nya boleh sebanyak mungkin. Sampai dosis ditingkatkan pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia akan mencuci si darah yang mau menuju ke jantung. Nah, sambil jalan si protein satu tablet ini, dia akan meregenerasi si sel ginjal tersebut. Jadi sel ginjalnya itu akan terperbaiki, tapi nggak bisa instan. Karena kalau proteinnya ditambah, itu ureanya banyak, nitrogennya banyak, masuk ke jantung, meninggal orangnya. Jadi kalau saya tuh ada ginjal sensitif banget. Jadi kita pun sebagai herbalis jangan terka-terka. Sebaiknya minta hasil lab yang komplit, terutama fungsi ginjalnya. Gitu. Ya, Ibu Mulyani ya. Oke. Oke, lanjut Pak. Kalau bahunya yang suka terasa pegal dan panas, sakit kepala, dikasih apa ya Pak? Ini umumnya dibilang masuk angin. Itu ya, gas asam lambung, kelewat tinggi, Biosimapro sama gamat itu. Oke. Selanjutnya Pak, ini vitalitas. Untuk vitalitas pria, apalagi yang udah lanjut usia, biar tahan lama, apa yang diminum Pak? Nah ini. Biosimapro, gamat sama mahkota raya. Biosimapro, gamat, mahkota raya. Oke, dicatat sama, itu Pak Firman. Sama Manjavikan. Oke. Jadi kalau mahkota raya dia bikin stick up, ya, Biosimapro penyakit-penyakit di handle, di sirkulasi darahnya dibagusin, terus gamat dia juga akan meregenerasi sel, ya. Tapi kalau nggak minum Manjavikan, kualitas sama volumenya nggak banyak, tembakannya dor. Oke, tapi kalau pakai minum Manjavikan, dor. Kira kaget. Kira langsung ganda. Oke, terus. Oke, selanjutnya ini dari Bu Yanti Riani. Pak, Manjavikan apa bisa untuk mengecangkan payudara? Di grup pejuang herbalis kemarin, kurang lebih seminggu 2 minggu yang lalu ya. Jadi ada satu diamond nanya, setelah dia minum Manjavikan, ya kan, kok sering terasa payudaranya jadi kencang gitu. Ya. Pertanyaannya si lugu. Tapi menjawabnya kan jadi ya akhirnya terutama Mak Seli itu, ya kan? Langsung ditanya sama Mak Seli, bilang, "Mak, ini benar payudaranya bisa kencang?" "Iya, itu artinya lo," katanya. Artinya dia libidonya naik gitu. Ya kan? Karena si Manjavikan ini memang bisa meningkat, karena hormonnya, terutama estrogen. Hormon estrogen itu dia meningkat, otomatis dia akan meningkatkan libido. Libido perempuan itu bergantung dari hormon estrogen. Kalau libido laki-laki itu testosteron. Gitu. Jadi karena hormonnya dia seimbang, secara indirectly, ya, kencang itu karena hormonnya, libidonya naik, ya payudaranya jadi kencang. Perhatiin deh, mak-mak ya. Kalau lagi orgasme, itu payudara mengencang, putingnya pun mengencang. Ini saya ngomong saintifik ya, bukan hal yang jorok ya, gitu. Jadi jawabannya iya, gitu. Udah, soalnya saya nggak banyak ngomong, ntar private aja deh, gitu. Gak apa-apa Pak, ini kan ini pembahasannya ini mak-mak semua ini kan. Ya, jadi memang dengan konsumsi Manjavikan itu secara tidak langsung dia akan memperbaiki struktur dari si payudara.
struktur payudara itu diperbaiki. Kenapa? Salah satunya dia bisa menambahkan ASI, volume ASI itu nambah. Jadi ya cuman saya kan nggak berani bicara berlebih dari itu, nanti jadi terlalu Tapi ini bisa nambah omset, Pak. Jadi karena ini mak-mak semua, berarti kalau semua konsumsi bisa mengencangkan, memang bener kencang, ini bisa gini. Jadi atas bawah kenceng, Pak. Oh iya, mantap dah. Atas bawah kenceng. Gitu loh. Manjakani itu luar biasa, atas bawah kenceng. Kalau saya ngomong masalah begitu, dia kan bahasa benernya kan ASI. Ayo rutinin, Cek. Kalau ASI nggak keluar. Itu di belakang Pak Kirman seru banget, Pak Kirman. Pak Kirman tangannya mesti di atas dua-dua ya. Nah, ya. Nah, jadi memang segitiga itu terperbaiki. Segitiga terbalik buat wanita itu terperbaiki. Dan pada saat dia orgasme wanita, itu dia akan kencang. Dan di vaginanya pun akan menjepit. Itu yang, maka itu testimoni yang kelepek-kelepek itu, saya udah tahu apa arti dari kelepek-kelepek itu gitu loh. Udah bisa ngebayangin gitu. Kelepek-kelepeknya itu beda ya Pak Mahda? Waduh itu luar biasa deh gitu. Jadi syukur alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Indonesia ini kaya sekali akan herbal yang kalau memang kita mau belajar, mau memproduksi sesuatu produk yang memang luar biasa, bisa kita tantangin gitu. Jadi untuk mengencangkan payudara, ya itu efeknya gitu loh. Efeknya. Itu kan sama dengan Viagra. Viagra itu kan dari Butea superba, itu dari Thailand, bahan herbalnya, ya. Dia mengencangkan otot penis itu dengan efek dari tekanan jantung yang dinaikkan gitu. Sehingga dia naik. Jadi ini pun si Manjakani ini dia melakukan tekanan pada otot vagina, ya kan, dan sekaligus juga mengencangkan payudara. Gitu. Pada saat hormonnya bekerja, ya. Tapi kalau tidak ada hasrat, tidak ada libido yang afrodisiak yang masuk, itu akan seperti biasa lagi. Gitu. Ya, jadi kalau kemarin di Pejuang Herbalis grupnya itu, wah itu dibahas malam minggu dibahas, minggu pagi saya baca, saya jelaskan secara saintifik kenapa bisa dia mengencangkan payudara, kenapa dia bisa mungkin dia salah satu dari sini ada yang satu di grup itu sambil ketawa-tawa lah, itu grup senang hati itu Pak Lanang gitu. Oke, sip. Kayaknya Pak Kirman udah senyum-senyum nih. Iya. Oke, lanjut. Di ini ada diagnosa HNP atau Saraf kejepit. kasus pengapuran tulang. Hah? HNP pengapuran tulang beda dong? Iya, ini dia bahasanya diagnosa HNP atau dengan kasus pengapuran tulang, apa cukup disarankan untuk minum gamat aja? Enggak, dia gamat, Biosimapro, Manjafikan, dan Ziranto Blue. Oke. Kalau untuk stroke, Pak, di bawahnya dia stroke itu stroke sama. Dia apa ya? karena stroke kan urusannya saraf. HNP itu saraf juga. Oke. Resep Promil Sutri kayaknya udah tadi ya, Pak ya? Udah ya. Satu lagi, Pak. Keloid. Kalau untuk yang punya bakat keloid, bagusnya minum apa nih? Keloid, Biosimapro, gamat ya. Tapi kuncinya keloid itu adalah nggak boleh
makan lemak secara berlebihan. Jadi dia perlu Gamat, Biosimapro sama Green Kohi. Ya. Atau Garti. Ya. Ya, jadi Oke. Gamat, Biosimapro. Nah, kuncinya dia harus hindari yang namanya lemak dan karbohidrat. Kalau masih konsumsi lemak, karbohidrat nggak akan kempes. Walaupun dia udah konsumsi obat herbal. Tetap aja ya Pak ya. Iya, jadi gini, sekali lagi saya sampaikan, ini nanti bisa lihat di herbalogi, konsumsi obat herbal tanpa dibarengi dengan perbaikan pola makan dan minum, ya, Sam Ju Hong. Sama juga bohong. Ya. Sama juga bohong. Sam Ju Hong. Ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Rasnida. Sering tumbuh bisul, aktifnya minum Gamat dan Ziranto Blue, tapi begitu berhenti bisulnya muncul lagi. Nah, ini penyebabnya apa, Pak? Tingkatkan aja Gamat Biosimapro-nya. Kenapa? Bisulnya ini muncul karena di area subkutis, lapisan subkutis dari kan kulit itu ada dermis, epidermis sama subkutis. Di sini nih ada masalahnya, bakteri sama virus. Dibuang sama Gamat sama Biosimapro, dosis tinggi sekali aja dosis tinggi sekitar 200%. Perhatikan detoksifikasinya ya. Bisa jadi itu tiba-tiba banyak tuh bisul keluar. Tapi setelah itu insya Allah sembuh. Ya. Oke. Nah, ini lanjut lagi Mbak Humaira dari Aceh. Pak, untuk anak-anak yang pernah kena penyakit H1N1. ini flu burung dah. Ya. Iya. Flu burung kan? Ya. Iya, dan sekarang sering bersin-bersin kalau berada di ruang AC, apa baiknya disarankan untuk umur 4 tahun? Masa? Boleh konsumsi Biosimapro, Gamat sama Ziranto Blue. Karena sisa virus H1N1-nya masih ada. Nggak tuntas itu. Kalau untuk anak-anak itu langsung digerus dulu ya? Pakai dosis ringan lah. Dosis ringan. Kasih Garti juga boleh. Garti juga boleh ya? Ya, nanti itu akan terjadi detoksnya, dia akan meler sebanyak-banyaknya, ya tinggal dibuang. Ajarin aja dia nyemprot ingusnya. Oke. Bu Yuni, mana Bu Yuni? Siap. Siap. Silakan langsung kalau mau ada yang ditanyakan. Pak Maheda, saya mau bertanya nih, kan banyak itu yang namanya jerawat meradang ya Pak, apalagi anak-anak usia yang beranjak dewasa itu bisakah itu dari hormon atau masa puber biasanya. Nah, sedangkan kita kan produk MSC kan hanya pemakaian dari luar. Nah, ada saran nggak Pak untuk obat dari dalamnya itu apa cocoknya untuk meredakan peradangan jerawat? Jadi ini biasanya karena hormonalnya meningkat, ya, karena pubertas, jelas, ya, masa akil balik deh tuh. Disertai dengan aktivitas dia karena ketemu debu, kena kotoran, sehingga dia punya apa? Dia punya kelenjar keringatnya itu tertutup sehingga nggak ini. Memang pertama dia harus pakai produk kosmetik yang bagus, MSC itu bagus semua, saya rasa. Nah, cuman juga perlu dia harus di subkutisnya ini lapisan ketiga. Ini jangan anak-anak begini ya. Anak-anak masa umur segitu makannya tuh apa aja. Bahkan cenderung yang banyak pengawetnya, racunnya gitu. Otomatis dia akan meningkatkan apa namanya racun yang ada di lapisan subkutis, sehingga begitu dia terpicu, dia bereaksi, jadi jerawat, bahkan ada jerawat batu. Nah, saran saya dia di subkutisnya itu jangan biarkan ada virus atau bakteri. Konsumsi Biosimapro dan Gamat yang bagus juga buat pertumbuhan mereka, ya, dan juga Garti juga bisa, ya. Jadi berarti Gamat itu bisa juga ya Pak untuk
dari dalam lah ya untuk meredakan jerawat meradang ya. Ya, Gamat itu boleh dikonsumsi umur bayi 1 bulan pun boleh, mulai. Kan kalau produk dari lebah kan nggak boleh di bawah 2 tahun. Maka itu kalau ada masalah kayak VSD, masalah dengan jantung, kardiovaskular pada bayi ya, atau masalah virus masuk pada bayi, ya kan, itu saya hanya single yaitu si Gamat. 1/8, jadi digerus, 1 tablet digerus, tumbuk dibagi 8, mulai 1/8 tersebut dimasukkan air minum 30 ml, ya kan, dimasukkan diminumkan. Nah, ibunya minum Biosimapro, Gamat, Manjafikan. Nah, kemarin ada satu kasus anak bayi umur berapa bulan ya, udah ada kelenjar bengkak di sini. 2 bulan, ibunya bingung gitu. Nah, saya bilang ibunya konsumsi Biosimapro, Gamat, Ziranto sama Garti boleh. Dan pada waktu menyusui jangan lupa puting susu ibunya dicuci. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang bra atau kutang ibunya itu udah lembab ya. Nah, itu timbul bakteri di situ. Ya, jadi emak-emak yang apalagi susunya lagi beleberan begitu, nah itu harus cepat dibersihin gitu. Pak Lanang kenapa senyum-senyum? Kalau aja sinyal muncul banget ya. Dari Gitu muka ya? kaku jadi ini. Bleber itu, pences. Siap, lanjut Pak Lanang. Bu Mira ada yang mau ditanya? Ada Kak Mira ya? Halo Kak Yuni, De Yuni. Halo Kakak, apa kabar? Alhamdulillah Oke. baru masuk. Lanjut, belum ada absen. Oke. Nah, ini dari Bu Ripa. Pak, untuk anak umur 3 tahun yang mengalami adanya tumbuh benjolan atau kelenjar di selaput mata, sebaiknya disarankan minum apa? Nah, itu dia. Tadi umur berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun boleh Biosimapro, kasih Gamat, Ziranto Blue. Oke. Bu Ripa, berarti itu produk yang diminum. Nah, ini dari Bu Humaira dari Aceh lagi tanya, Pak, kata dokter kalau lagi hamil gak boleh makan makanan laut karena banyak logam berat. Takut babynya autis. Apa betul? Ikan apa dulu yang orang Jepang, ibu-ibu hamil orang Jepang makannya sushi. Semuanya Jadi ke laut. Kalau ikan yang memang berasal lebih banyak dari merkuri, itu ya jangan dikonsumsi. Tapi kan kalau ikan dari darat, danau itu masih bisa, ya. Oke. Merkuri Laut Jawa itu banyak merkurinya, ya. Cuman kan kalau saya ngomong begini nanti nelayan Laut Jawa pada marah-marah gitu kan. Semua. Ini pemancing juga ya. Kasihan pemancing. Iya. Gitu. Oke, lanjut dari Bu Tutia lagi, hepatitis B. Bagusnya di produk MSI minumnya konsumsi produk apa, Pak? Hepatitis itu virus, ya, antivirus yang kita minum. Biosimapro, Gamat, Ziranto, sama Garti. Ini maksud saya ngomong kalau udah bicara 4 produk, ya 4 produk tersebut dikonsumsi, dibeli, dikonsumsi rutin. Jadi kayak kita ke dokter, Pak, ke dokter tebus resep 4, kita tebus 4 resep, konsumsinya 4 obat tersebut. Sama obat herbal juga begitu. Bedanya obat herbal kita nikmat, nggak berasa konsumsi obat gitu. Cuman karena ini nikmat, kadang-kadang nggak rutin. Silakan Bu Mimpin. Gitu. Ya. Oke, berarti itu untuk hepatitis sudah. Nah, ini Bu Ripa tanya lagi untuk konsumsi yang tadi yang 3 tahun ini untuk Gamatnya itu dosisnya berapa, Pak? Pakai dosis ringan, ya, pakai dosis ringan. Nanti dinaikkan sampai dosis perawatan. Dosis ringan dulu ya. Detoksifikasi turunkan lagi. Bu Ripa bisa gini coba dipencet mikrofonnya, Bu, biar langsung sama Pak Maeda.
Halo. Bu Rifa. Mikrofonnya dipencet, Bu. Nah, oke. Silakan, Bu. Ngobrol dengan Pak Maheda langsung. Begini Pak, yang saya tanyakan kan Pak, terjadinya tuh pada anak saya sendiri. Seminggu yang lalu saya sudah konsultasi sama dokter mata, katanya kalau untuk anak-anak tidak boleh dilakukan operasi. Nah, kan tadi kata Bapak sebaiknya konsumsi gamat, Biosimapro sama Ziran. Nah, kalau gamatnya itu Pak, kata Bapak kan dari yang ringan. Nah, ringannya itu dosisnya berapa Pak? Takutnya kan kalau anak-anak kan, kalau obat kan kita nggak boleh sembarangan, berapa banyak, takutnya nanti timbul hal-hal yang tidak kita inginkan gitu Pak. Soalnya ini untuk anak saya sendiri Pak, bukan untuk orang lain. Saya bertanya untuk anak saya sendiri. Oke, saya masukkan dulu ya konsep dasar herbalogi ini sebentar. Sini. Ini anaknya ya, Bu? Ya, anak sendiri ya. Iya, itu Nah, ini- anaknya udah kelihatan di kamera. Oke. Ini jadi ini sebentar ya, ini end show dulu. Oke, saya share screen ya sebentar ya. Oke. Oh, Jawab prinsip dari herbal Ibu. goals Ini bagus dia, nih. ya. Ibu, tabel dosisnya ada di seperti ini nih, ya. Tabel dosis. Jadi kalau pengobatan gamat 2 tablet, dia 3 kali sehari. Kalau dia turun ke perawatan, turun ke ringan, jadi 1 tablet dan setengah tablet. Konsumsinya tetap 3 kali sehari. Dilihat yang kolom paling kanan, ya. Kalau Biosimapro itu kalau langsung ditetes di bawah lidahnya itu 3 tetes. Dikonsumsi 3 kali, ini pengobatan. Kalau ringan berarti 1 tetes kali 3. Ya Bu ya. Atau kalau mau dicampur dengan air 50 mili ya, itu perlu 6 tetes. Kalau pengobatan anak-anak mulai dengan yang ringan 1 tetes. Konsumsinya 3 kali sehari, pagi, siang, sore sebelum makan. Nah, ini kawan-kawan yang di sini yang sudah punya tabel dosis produk ini, tolong di-share ke ibu ini. Jadi sehingga kita bisa tahu ininya gitu. Ya. Oke, jelas Bu Rifa? Bu Rifa ya. Iya. Ya, saya stop sharing. Oke. Oke. Bu Rifa udah ya? Selanjut ini dari Bu Fitriana. Pak, untuk menghilangkan lemak perut, apa yang dikonsumsi dan bagaimana pola makan yang benar agar kita konsumsi terlihat manfaatnya? Itu pertama perbaikin dulu fungsi livernya ya. Fungsi liver itu bisa diperbaiki dengan Biosimapro dan Ziranto Blue. Ya, sama gamat. Tapi yang paling penting adalah Garti. Ya, karena Garti antioksidannya tinggi sehingga organ livernya itu sangat prima. Kita ingat tadi, organ liver itu ada